pertumbuhan gereja tidak terlepas dari pertumbuhan gembalanya. Yes. Kalau si pastor berhenti bertumbuh, maka gereja itu berhenti bertumbuh. Kalau pastornya bertumbuh, gereja itu bisa bertumbuh. Belum tentu juga. Tergantung orang-orang mau ikut nggak. Tapi yang pasti kalau pastornya tidak bertumbuh, gereja itu tidak bertumbuh. Ya. Nah itu gunanya saudara, fungsi saya sekarang datang ya, keliling-keliling gitu saudara ya, supaya saya bisa ngarahkan gereja-gereja itu ke arah mana. Gitu ya. Jadi gereja ini berubah saudara. Memang kita harus berubah. Amin. Kalau kita mau bertumbuh, kita bertambah besar. Ketika kita bertambah besar, kita nggak mungkin berjalan seperti 20 tahun yang lalu ketika kita masih di Laseri. Nggak mungkin, saudara. Waktu di Laseri, saudara, sudah duduk seperti ini jauh lebih dekat. Ini jauh lebih jaraknya jauh. Karena orang bertambah. Nah, kalau orang bertambah, saudara, maka kita harus berubah. Justru kita harus berubah supaya kita tidak kehilangan nilai kekeluargaan kita. Karena kalau orang begini banyak, nggak mungkin pastor dulu lagi satu persatu jabat tangan, peluk gitu ya, apa kabar gitu kan ya, pelukannya 2-3 menit gitu kan saudara ya. Tadi di sini sudah, saya udah lama sekali saudara ya, nggak jabat tangan ditarik gitu. Ya, dulu pernah saya ke Serang kaget gitu ya. Saya udah lama sekali karena di Serang kalau jabat tangan ditarik ke kepalanya gitu saudara. Ya. Dan kita harus berubah. Kita nggak boleh anti perubahan untuk menjaga nilai kita. Amin. Karena kalau orang banyak nggak mungkin pastornya dekat sama semua orang. Itu nggak mungkin. Kalau dia dekat sama semua orang malah salah dia. Karena dia nggak konsentrasi, saudara, untuk membangun gerejanya. Dia harus dikelilingi pemimpin. Jadi saudara, saya lihat tadi saudara ya, dan saya mau kasih tahu, for me, buat saya, ya, tim musik Serang itu yang terbaik. Nggak tahu deh orang lain mau ngomong apa, nggak peduli. Ya, mau ngomong fales kayak mungkin karena saya udah terbiasa fales atau saya nggak sadar itu fales, saya nggak tahu yang mana. Oke. Yang penting saya enjoy. Ngomong-ngomong, siapa yang bisa bahasa Inggris sih? Coba angkat tangan. Serius, yang bisa bahasa Inggris angkat tangan. Angkat tangan yang bener bisa. Jangan jujur, jangan pura-pura gitu ya. Pura-pura nggak bisa bahasa Inggris. Hebat saudara. Coba angkat tinggi. Iya. Angkat tangan ini. Gila nggak gereja ini? Nyanyinya bahasa Inggris terus. Tapi sudah nggak boleh lu yang nyanyi nggak ngerti ya. Luar biasa banget saudara. Iya. Saudara sini yang pasti saudara pemain musiknya semua luar biasa dari hati semua. Amin. Ya, lagunya bisa ngangkat. That is your strength. Kita mesti tahu kekuatan kita dan kelemahan kita sebagai gereja. Nah, saya juga ngelihat bahwa apinya itu di sini, nggak di belakang. Amin. Iya. Ya. Yes. Yang belakang nonton doang. Kayak nonton bioskop. Maka pastornya, saudara, ini harus kita lakukan. Bagaimana kita membangun pastornya, pastor insan ke depan. Pastor di sini, ya, Pastor Choeng harus dikelilingi oleh orang-orang yang bentar dulu, saya ngomong sebentar. Urapannya Pastor Choeng itu berubah. Ya, berubah saudara. Lebih ke arah pastor dibanding dulu. Amin. Ya. Amin. Ya. Dulu bukan pastor, pendekar. Ya. Sekarang lebih pastor. Jadi ketika urapan gembala kita naik, itu kita mesti sadar. Kita harus tahu nih, terutama orang lama ya.
Gitu. Orang lama yang tahu Pastor Choeng dari 20 tahun yang lalu ya sama sekarang, saudara tuh mesti ngerti baca atmosfer rohani. Gitu. Nah, ketika pastornya ngangkat, kalau ini nggak gerak, harusnya gereja ini sekarang udah 2 kali lipat dari ini jumlahnya. Menurut saya begitu. Gitu. Harusnya 2 kali lipat dari ini. Nah, ketika pastornya angkat, yang di belakang tidak ikut angkat, tidak bergerak. Kasihan pastornya. Dia energinya, dia urapannya, dia berdoa, tapi nggak ada yang ikutin. Itu jadi problem. Jadi kita sebagai jemaat, kita harus tahu pastor kita tuh mikirin apa, merasakan apa, emosinya dan arah yang Tuhan sedang tuntun dia itu kemana. Dan kita harus bisa bergerak bersama. Kalau kita mau lihat revival ya, siapa yang mau lihat revival? Oke. Kalau saudara benar-benar mau lihat revival, itu syaratnya. Kalau enggak, kita tidak akan berbeda sama gereja ABC deh sebutin. Lama-lama jadi begitu. Kenapa? Kalau pastornya tok yang mengerti, suatu hari pastornya udah nggak ada lagi, saudara bingung semua. Jadi pastor ini harus dikelilingi oleh orang-orang yang dipercaya. Coba kelilingin dia, tim musik. Pegangan tangan, puterin. Oke. Pastor Choeng butuh orang yang seperti ini. Yang kamu bisa percaya. Amin. Ya. Yang mau mengambil urapannya kamu dan berjalan sama kamu. Amin. Harus ada orang dekat, orang lebih jauh dan orang lebih jauh. Karena itu Alkitabiah. Yesus punya murid 3, 12, 70. Lingkarannya berbeda. Nggak bisa semua sama dekatnya. Ya. Orang-orang ini harus support dan melindungi pastornya. Harus hidup nempel sama pastornya. Harus tahu mimpi dia itu apa, pikiran dia apa, harus ngobrol sama pastornya, harus berjalan bersama gembalanya. Amin. Harus. Ya. Mau nggak mau itu terjadi. Gitu. Saudara yang dulu dekat sama saya, sekarang harus dekat sama Pastor Eng. Karena memang Tuhan mimpinya ke arah situ. Oke? Ya. Kita nggak lihat manusia. Ya. Ya. Jangan bilang Pastor Eng beda sama Pastor Steph. Kalau Pastor Steph balik ke sini, Pastor Steph pun sekarang udah beda sama yang dulu. Amin. Nah, di luar ini ada lingkaran kedua. Tolong maju ke depan, siapa aja? Ini mundur sedikit. Ayo. Lingkaran kedua. Cepat, ayo. Siapa yang mau jadi lingkaran kedua? Kurang. Begini caranya. Nanti pastor yang akan pilih siapa orang terdekat sama dia. Tapi harus jelas. Yang terlalu lama nggak bisa deket, forget it. Harus rubah struktur. Nggak bisa sama yang dulu. Nggak bisa kita dekat karena jabatan. Ya. Betul Tuhan. Amin. Ya, nggak bisa. Dengar saudara, saya angkat Pastor Eng menjadi pastor bukan karena dia dekat sama saya, bukan karena jabatan, karena dia terlanjur dulu jadi pastoral terus jadi pastor. Nggak bisa begitu. Ya, dia diangkat karena fungsi, karena berfungsi. Kalau saudara nggak berfungsi jadi muridnya Pastor Eng, itu mengganggu sekali. Ya. Itu mengganggu. Ya. Jadi setiap minggu sang pastor berkhotbah. Khotbah dong gitu. Wah. Amin. Nah, ayo amin dong, support, ayo. Amin. Iya. Iya, gitu.
Pastor, minggu depan ibadah jam berapa? 9. Harus datang jam berapa? 8.50. Menyala abangku cuy. Menyala abangku. Ini harus benar-benar lakukan. Betul. Itu disebut murid. Ya, jangan bilang gini, Pak Step, Pak Coeng nggak tahu ya, saya ini sibuk hari Minggu, ordernya banyak. Ya, mau buka toko. Ya, hari Minggu toko emas itu paling laku. Ya. Maaf kalau begitu, buka toko aja. Cuma saya kasih tahu, saudara nggak akan luar biasa dipakai Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa pakai engkau kalau engkau nggak percayakan hidupmu kepada Dia? Nggak ada apinya. Makanya gerejanya jadi mati. Jangan memilih kekayaan, pilih kemuliaan. Amin. Jadi Pastor Eng perlu bikin ini. Dan kalau Pastor Eng bilang kita pergi menginjil, mereka ini adalah penerus urapan dari sini. Kamu harus tahu ketika kamu di sini, kamu sudah berkomitmen, kamu akan ambil urapannya dan kamu akan sampaikan pada lingkaran berikutnya. Harus. Jadi nggak capek. Kalau nggak pastornya, saudara, itu sendirian di depan dia yang diserang terus. Energinya habis lama-lama, emosinya tiap minggu. Ayo saudara-saudara kita bersorak-sorai, gitu ya. Mesti digituin. Ayo kita angkat tangan, gitu ya. Ayo mari datang, jangan telat. Tiap minggu urangin itu, saudara. Kapan kita mau revival? Nggak bisa revival. Jadi ini yang perlu dilakukan di gereja ini. Ya, harus rapikan barisan. Siapa di depan, siapa di tengah, siapa di belakang. Amin. Thank you. Boleh duduk. Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah. Awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya. Ragi itu, saudara, kalau dikasih sedikit, itu membuat roti itu berkembang. Ya. Dia mempengaruhi seluruh jemaat. Jadi Yesus bilang sama murid-muridnya, hati-hati terhadap ragi itu. Hati-hati kalau kamu dicemarkan oleh dua hal ini, orang Farisi dan orang Herodes. Ya. Herodes itu adalah orang politik. Ya. Herodes adalah orang yang datang ke gereja, mempergunakan gereja untuk memperkaya dirinya. Halo. Ya, Herodes itu orang yang datang ke gereja, memakai gereja, nanyanya gereja ini bisa kasih apa kepada saya? Dia bukan keluarga. Dia bukan domba. Waktu saya dulu baru mulai gereja ini, saudara, banyak banget datang ke saya, nanya, Pastor, saya kalau di gereja ini, saya dapat fasilitas nggak, pemakaman? Sesuatu yang salah, saudara. Halo, Yesus suruh kita membangkitkan orang mati. Kita pikir kita mati diapain? Bodoh nggak? Saudara cari sekarang, mana kuburannya Musa? Saya tanya sama saudara, mana kuburannya Daud? Yang ada cuma kuburan Yesus, itu pun kosong. Kita dipanggil untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Halo, amin saudara. Jadi pertanyaannya aneh. Itu aneh saudara, pertanyaan tidak alkitabiah. Itu pertanyaan yang salah, motivasi yang salah datang ke gereja untuk seperti itu. Karena kita datang ke gereja untuk bertumbuh, mengalami Tuhan, dan kita berjumpa dengan di surga. Bukan mati di sini di kuburan-kuburan yang bagus. Bodoh itu pikirannya. Bodoh itu pikirannya. Kamu mati, kamu nggak di sini lagi. Nggak ada urusannya sama tubuh kamu. Mau di kuburan kecil, kuburan besar nggak berasa. Pikir, baca Alkitab kamu. Musa ketika mati, mayatnya disembunyikan sama Tuhan. Nggak boleh tahu dia kuburin di mana. Sudah tahu? Kenapa? Kalau orang tahu, orang datang menyembah dia.
Saudara, kalau kita mati, kita jangan tinggalkan orang datang untuk menyembah tubuh kita. Karena itu paling satu generasi, setelah itu mereka lupa. Cucu saudara mulai nggak datang, cicit saudara nggak urus saudara, nggak ada lagi yang datang. Dan saudara pun nggak tahu saudara di surga, saudara pikirannya beda. Amin. Kalau kita mau mati saudara, kita harus tinggalkan generasi berikutnya yang meneruskan pekerjaan Allah. Itu baru hidup kita punya arti. Amin. Amin saudara. Sudah lihat para hamba-hamba Tuhan yang sekarang namanya tetap tercatat di Alkitab dan tetap kita kenang, bukan karena mereka punya kuburannya besar, tapi karena apa yang mereka lakukan itu merubah kerajaan Allah, memperlebar kerajaan Allah. Mereka memulai sebuah gerakan dan mereka meninggalkan momentum, bukan monumen. Yes. Mereka merubah culture, mereka merubah budaya bangsa itu, sehingga mereka menjadi orang dikenang. Karena kita belajar sampai sekarang nilai-nilai yang mereka ajarkan itu tetap masih hidup saudara. Amin saudara. Tetap masih hidup. Dan orang belajar, oh dulu kenapa ya pastornya ini. Jadi saudara, jangan datang untuk nyari itu tuh spirit Herodes. Bertanya terus, saya dapat fasilitas apa? Hei saudara, dengar baik-baik saudara. Saya, Pastor Choeng, Pastor Insan, melayani di sini bukan untuk mencari keuntungan dari saudara. Kalau mau cari itu, kita di dunia lebih besar. Pastor-pastor sini nggak ada yang cari uang dari saudara, nggak ada yang mempergunakan saudara di sini. Makanya saya sebel dan kesel kalau orang bertanya, saya kenapa harus kasih perpuluhan? Ini operasinya pakai apa? Kamu dapat makan rohani di sini, kamu nggak kasih. Kamu mikir ini, tanya Bu Ling itu yang bangun pakai duit nggak? Terus pastornya harus minta pinggir jalan gitu. Pak kasihan Pak, sampai nyanyi dalam dia gitu ya. Lagu apa ya tadi? Ya, lagu apa tadi itu? Kan konyol banget saudara. Saudara pikir pastor saudara nggak punya keluarga, dia nggak punya kehidupan. Saudara dapat berkat, sudah seharusnya saudara kasih supaya mereka punya hidup layak. Saudara happy, dia pastor saudara compang-camping datang ke gereja gitu. Mikir dong. Saya nggak percaya perpuluhan, tapi dalam sini bisa disembuhkan. Konyol banget. Nggak make sense, nggak masuk akal saudara. Nah, saya waktu di Surabaya ada bertanya, pastor tentang perpuluhan bener nggak? Karena mereka banyak terluka sama gereja mereka. Dengar baik-baik, kita mesti pisahkan antara orang salah memakai perpuluhan sama perpuluhan ada nggak di Alkitab. Amin. Mesti pisahin. Semua manusia itu punya kelemahan. Jangan karena dia kelemahannya begitu, walaupun dia berbahasa roh, sekarang saya nggak percaya bahasa roh. Kan konyol itu saudara. Nangkep nggak saudara? Amin. Amin saudara. Amin. Amin. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, menahan, tidak memberikan, tidak percaya perpuluhan, simple aja. Karena nggak percaya Tuhan bisa bekerja melalui itu, udah itu aja. Bilang berdalih macam-macam udah. Nggak percaya sama Tuhan. Tapi aneh, percaya kesembuhan, iya. Ya, KKR bawa orang sembuh, kita doain yes. Jadi Tuhan kita cuma bisa menyembuhkan orang sakit, nggak bisa berkatin saudara. Itu bukan pemikiran dari Allah. Amin saudara. Amin. Ada amin saudara. Amin.
Saya cuma kasih tahu aja saudara, pastor sudah di sini semua, saudara, ya mereka melayani dengan hati, bukan karena mencari uang. Amen. Tapi luar biasa para pastor kita, amin saudara. Amen. Ya, so, jadi saya bisa ngomong karena saya enak sekarang dari luar ngomongnya. Ya biar saudara tahu. Ya. Pertama Herodes. Nah, ini dia saudara. Kenapa Herodes ini terjadi saudara? Karena saudara, kenapa jadi orang-orang begini? Karena gini saudara, kita itu memberitakan Injil harusnya kepada orang yang belum percaya Tuhan kan? Betul? Setelah orang percaya kepada Tuhan, kita baru ajarin mereka tentang pertumbuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita tidak memberikan Injil. Misalnya si A. Si A ini saudara, dia belum mengalami Yesus, dia masih di sini. Dia belum lahir baru. Dia harus lewatin Yesus. Dia lahir baru, kemudian dia pindah ke sini. Ngerti nggak, saudara? Ya. Kalau dia masih di sini posisinya, segala inti berita kita adalah dia harus kenal Yesus. Itu aja, nggak ada yang lain. Dia harus kenal Yesus dulu. Ya. Kalau dia tidak kenal Yesus, saudara suruh dia ngampunin orang nggak bisa. Saudara suruh dia berhenti rokok nggak bisa. Saudara salah alamat. Saudara suruh dia berubah nggak bisa. Kita nggak suruh dia berubah. Kita suruh dia bilang, kamu nggak bisa berubah. Kamu perlu dia. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kadang-kadang kita nggak ngerti firman itu. Kita tuh di sini nih, saudara ajarin dia. Kamu harus komunikasi sama istri kamu. Ulang tahunnya harus rayain loh. Pujian penyembahan harus angkat tangan loh. Diajarin, dia masih di sini, belum ke sana. Firman-firman tertentu itu dia bisa lakukan sebagian ketika dia di sini. Bisa. Saya tanya, orang tidak percaya bisa sabar nggak? Bisa. Cuma terbatas, beda sama kita ya. Tapi bisa dari sini. Orang nggak percaya bisa berhenti rokok nggak? Bisa. Teman saya bapaknya bilang, nih, lihat, gua bisa berhenti rokok tuh. Nggak perlu Yesus. Bisa. Jadi jangan bingung antara orang baik dan orang benar. Orang baik itu melakukan sesuatu dan kekuatannya sendiri. Baik di mata dia, tidak di mata Tuhan. Orang benar, orang melakukan karena sudah mengalami Yesus. Yesus yang beri kekuatan dia untuk berubah. Kalau saudara berubah sendiri, itu tidak menghasilkan hidup kekal. Hanya merubah melalui Yesus, saudara mempunyai hidup kekal. Jadi saudara-saudara ngajarin orang di sini, saudara tentang, kamu harus bikin baik ya. Harus sabar ya sama istri kamu, harus punya waktu sama anak kamu, harus kasih dia hadiah ulang tahun ya, pujian penyembahan harus begini, datang gereja harus pagi, harus bilang amin. Apa yang terjadi saudara? Dia makin susah bertobat. Sudah kasih dia racun itu. Dia menjadi Herodes di gereja, tapi pikirannya beda sama orang lahir baru. Sudah ngerti nggak? Itu yang terjadi ke banyak gereja karena mereka nggak pernah cek ini lahir baru nggak. Oh Stefanus, kamu hebat, udah ngelainin di mana? Saya dulu worship leader, wah luar biasa ya. Saya dulu nyanyi suara yang bagus, wah luar biasa suara kamu. Ini lagi bermimpi saya, gitu. Wah, terus langsung gitu. Oke Stefanus, minggu depan kamu main di depan. Nggak pernah cek ini lahir baru nggak. Udah terima Yesus? Pernah dulu saya terima Yesus, saya udah ke gereja rajin. Nggak tahu dia lahir baru nggak. Dia yang jadi Herodes dan dia merusak gereja. Hal yang simpel saudara, kita nggak lakukan. Ya, masuk. Apalagi ini dikasih jabatan saudara, rusak semua. Bayangin saudara, kalau suatu hari orang yang tidak lahir baru ini mendapat kesempatan karena dia pinter ngomong, dia pinter khotbah, dia pinter sharing, itu bisa saudara. Cuma beda nggak punya urapan. Tapi dia bisa bawa orang banyak datang dengan karisma, bukan dengan urapan. Ngerti nggak saudara?
Jadi akhirnya saudara, orang ini mulai ambil jabatan pelayanan, pemimpin sel. Lebih celaka kalau dia jadi pastor. Seluruh gereja ini mati. Iya. Karena kamu nggak pernah cek dia lahir baru. Mengerti saudara? Jangan kasih tahu dia gimana cara berbuat baik. Kasih tahu dia kamu perlu Yesus. Iya. Amin saudara. Dia perlu lahir baru dulu. Boleh duduk. Nikodemus datang kepada Yesus. Guru, aku tahu engkau dari Allah. Dia bilang gini, saya ngerti Tuhan tentang engkau. Ya. Lalu apa kata Yesus kepada Nikodemus? Seseorang tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Artinya Yesus bilang, bahasa sehari-hari, kamu nggak ngerti. Kamu pikir kamu ngerti, kamu nggak ngerti. Tahu dari mana dia nggak ngerti? Dia masih panggil guru, bukan Tuhan. Saya tahu kamu dari Allah. Harus dia lahir baru dulu. Nah, kedua ini, itu Herodes saudara. Ya, kita nggak mau punya spirit itu. Ada amin saudara. Ya, kita membangun kerajaan Allah. Kita saling membangun untuk kita bersama. Kita menjaga komunitas ini untuk kita bersama. Karena komunitas ini keluarga kita, milik kita bersama. Ya. Dan kalau ada masalah, jangan protes, ya, tapi bantu pikirin, bantu ngomong ke pemimpin sel, bantu cari jalan keluar. Halo, ya, yang bisa lihat masalah itu sih nggak spesial. Yang bisa kasih jalan keluar, nolong pemimpinnya dan berdiri di waktu susah, itu yang dipakai Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya. Nah, itu yang pertama saudara. Ya. Yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 5. Yang kedua Farisi saudara. Saudara kalau pulang ke rumah, saudara baca lagi ayatnya. Baca ayatnya lagi saudara ya, secara komplit. Tapi di sini saya hanya buka aja saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah itu. Nah, orang Farisi ini siapa sih? Dari mana sih munculnya orang Farisi? Ya dari dalam sendiri, dari gereja sendiri. Jadi nggak ada saudara gereja, asal gereja yang dimulai dari Tuhan ya. Awal mulanya permulaan gereja itu bagus, tapi dalam perjalanannya entah terjadi generasi, pergantian generasi atau sesuatu terjadi, generasi berikutnya tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus. Dia nggak mengerti kenapa dulu pastornya melakukan itu, kenapa dulu kita ada RE, kenapa kita dulu ada DDA. Dia nggak mengerti kenapanya. Dia cuma tahu itu ada dan itu caranya. Alkitab mengatakan, ya, bangsa Israel mengerti perbuatan Tuhan, tapi Musa tahu jalannya. Kenapanya? Itu yang penting. Jadi kalau kita lakukan itu kita nggak mengerti, terus kita lakukan lagi, lama-lama jadi tradisi. Ngerti nggak, saudara? Ya. Tradisi gereja dari mana sih? Dari dulu dilakukan oleh nenek moyang pendiri gereja itu, dan dulu itu hidup dan berhasil. Tapi ketika terjadi pergantian generasi, dia tidak merubah cangkangnya, ya, tapi isinya udah nggak ada. Makanya saudara, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka datang ke gereja bukan lagi sebagai sebuah kehausan, mereka mendatang ke gereja sebagai kebiasaan. Halo. Karena begitu awal mulanya. Ke gereja terus tiap minggu, ya, lihat mujizat. Gini saudara, kalau minggu ini kita adakan acara kebaktian kebangunan rohani, ya,
Saya ini jemaat ceritanya. Pastornya ibadah di sini. Tiba-tiba ada kesaksian, wah, tulangnya itu sembuh. Ya, sudah tahu ya bahwa banyak saya mujizat yang Tuhan kerjakan di antara kita. Di Surabaya, saudara, Pastor Insan itu bahkan tidak khotbah tentang kesembuhan. Pastor Insan khotbah tentang visi. Ya. Dan ada ibu-ibu yang datang, yang dia jatuh, tulangnya sakit, kayak retak gitu. Habis pulang dari gereja, hilang sama saya sakitnya. Sudah harus tahu, mujizat yang paling dalam, paling tinggi adalah tanpa campur tangan manusia. Itu yang paling mengerikan. Artinya Tuhan datang di situ. Ketika Ibu Lalang sembuh, nggak ada yang doakan, itu bicara sama saudara, Tuhan ada di sini. Ketika Tuhan ada di sini, ya, halo, kita tuh harus gini, wow, Amen. Yes. kok bisa? Berarti, walaupun saya nggak suka sama Insan, saya nggak cocok, saya harus hati-hati ngomongnya. Kalau Pak Cio yang ngajar sesuatu, mungkin saya nggak ngerti, saya nggak setuju, saya harus hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan ada di sini. Amin. Kenapa menginjil pada orang senior itu lebih susah? Karena orang senior itu merasa bahwa saya udah punya pengalaman, saya punya asam garam, saya punya filsafat sendiri. Dan itu bisa terjadi pada kita yang sudah lama dalam gereja ini. Halo, dengar nggak saudara? Apa yang Pastor ajarin 10 tahun lalu, itu sekarang bisa berubah. Kebenarannya tidak berubah, aplikasinya berubah, metodenya berubah. Pemuritan kita percaya dari dulu, tapi sekarang bisa berubah caranya. Karena aplikasinya bisa berubah. Kalau saudara nggak ikut Roh Kudus, saudara menjadi sebuah cangkang, nggak punya kekuatan. Kuncinya untuk saudara tidak menjadi agamawi, saudara harus tahu Roh Kudus sedang kerjakan apa. Kenapa orang yang lebih tua itu susah berubah? Karena dia bilang, aku sudah tahu. Ketika ada mujizat terjadi, dia nggak, aduh, dia cuma gini, luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan itu nggak berarti dia berubah loh. Halo, ada amin nggak? Ya, sudah lihat waktu kenapa tahu nggak saudara Petrus itu dipilih sama Tuhan? Karena waktu Petrus, Tuhan bilang tarik perahu kamu ke tempat yang lebih dalam. Sudah tahu semua ceritanya ya, saya nggak perlu buka ayatnya, ya kan? Petrus bilang semalaman kami menabur nggak ada hasilnya. Ini siang loh sebenarnya, ya kan? Sebenarnya tahu itu malam. Dan ketika ditabur ikan itu datang, banyak kan? Dan baik-baik saudara, cuma Petrus yang sujud, Engkau Tuhan. Yang lainnya kenapa enggak? Karena Petrus terkejut dan sadar Allah hadir. Amin. Dia langsung memberikan seluruh hidupnya. Yang lainnya cuma nonton. Hebat Yesus ini. Setelah itu saudara pulang ke rumah, ya udah sehari-hari. Kita praktekkan sekarang dalam hidup kita sehari-hari. Saya datang ke gereja, lagi pusing, dapur gak ada duit, nggak bisa kebul nih, ya, pusing banget ya. Uang susu, uang sekolah, pusing banget. Siapa ngerti maksud saya? Haleluya. Berarti masih ada manusia di sini. Yang nggak ngerti itu malaikat. Pusing banget. Terus tiba-tiba ada orang didoain dia sembuh. Ya, dari dia nggak bisa jalan-jalan, atau misalnya dia itu punya tubuhnya itu nggak sempurna jadi sempurna. Dia kasih kesaksian di depan. Ya. Terus Pak Eng doain, wah direbang alami Tuhan pelepasan. Sudah lihat itu semua, ya kan?
Sudah lihat itu. Terus saudara pulang ke rumah gini, aduh, pusing. Bayar utangnya besok gimana ya? Saudara nggak bisa melihat bahwa kesembuhan itu ada hubungannya dengan saudara. Allah yang sama menyembuhkan dia adalah Allah yang sama menjadi jawaban saudara. Sebabnya saudara ke gereja hari itu, saudara supaya saudara bisa lihat, begini loh caranya beriman sama Tuhan, begini loh cara Allah bisa menyelesaikan masalah kamu. Harusnya kamu bilang, wow, gimana kalau cowok yang bisa sembuhkan dia? Saya juga mau, saya juga bisa. Kalau Allah bisa menyembuhkan orang, Allah bisa membayar utang saya. Dengar gak sih? Sama prinsipnya. Amin. Nggak beda. Allah bisa bagi orang mati, masa nggak bisa bayar utang saya? Bisa. Problemnya saudara yang nggak berubah. Saudara kayak, oh, San, tadi gereja luar biasa loh. Gitu doang. Kasih cerita ke orang, gereja luar biasa loh. Saudara baik-baik. Mujizat itu pertama harus merubah saya. Amin. Ketika saya lihat mujizat, saya harus bilang, ini buat saya. Amin. Dia bisa, aku juga bisa. Aku juga mau. Oke, saudara yang di sini yang udah lama, saudara bukan lagi lihat, Pak Eng melakukan mujizat, bukan. Saudara tidak akan puas melihat orang yang melakukan mujizat. Saudara akan puas ketika Allah memakai saudara menjadi pelaku mujizat, bukan bersaksi, tapi menjadi saksi itu sendiri. Harus ngalami Tuhan sendiri. Kita semua diciptakan begitu. Kamu harus ngalami Tuhan sendiri, saudara baru puas hidupnya. Tapi saudara enggak. Saudara pisahkan antara ini pastor, ini saya. Kayaknya ada hubungannya. Ya, saya datang ke gereja ya karena itu tradisi. Nggak sadar hari Minggu ke gereja. Sampai kalau gereja tiba-tiba berubah jadi hari Sabtu, sudah bertanya, kenapa nggak hari Minggu ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Ada orang bertanya sama saya gitu, pastor, orang luar ya, kenapa gereja NAAK setiap minggu ada perjamuan kudus? Saya mau jawab sih, tapi jawabannya saya baca, denger aja khotbahnya Bu Syarli, satu khotbah, jawabnya panjang gitu. Cuma saya mau tanya balik sebenarnya sama dia, kenapa di gereja kamu perjamuan kudus cuma 1 kali sebulan? Kenapa nggak pernah nanya itu? Kan sama-sama nggak di Alkitab. Siapa yang bilang ibadah harus hari Minggu? Kita tuh begitu terikat sama tradisi itu, sehingga ketika tradisi itu dilanggar, kita kayak, no, nggak bisa. Ini udah kebiasaan dari zaman kakek gua sampai zaman sekarang. Gereja itu alat musiknya ya organ doang, neng. Kalau nggak organ, drum, itu dari iblis. Yang khotbah harus pakai jazz. Maksudnya kan sekarang 20 tahun lalu pakai jazz, pakai batik. Tapi sekarang zamannya, atmosfernya berubah. Hei, kamu pakai jazz, buat anak muda, nggak pengaruh. Panas betul Pak, pengaruh sih panas. Bener Pak. Anak muda itu mau reality. Amin. Jangan ngomong sama saya, buktikan Tuhan tuh ada. Yes. Makanya semua kita camp itu, kita mau mereka ngalami Tuhan. Kita nggak mau teori. Anak muda nggak tahu mikirnya sudah pakai baju apa. Dan kita yang generasi tua ini akan berlalu. Saya anti, anak muda, masih terlalu muda khotbah. Ya. Saya balikin, Pak Eng terlalu tua khotbah. Ukurannya apa? Nanti kalau gitu Pak Sep nggak bisa khotbah lagi, harus pensiun. Ada loh gereja gitu loh. Lebih tua Pak. Oh, lebih tua. Makanya saya harus menjaga jiwa saya muda selalu. Tahu nggak gimana jiwa sudah muda?
terbuka. Kalau berubah, asal itu benar, mesti terima. Amin. Amin. Mesti terima. Ya kan? Masa anak muda sekarang sudah suka nyanyi yang zaman tahun berapa kita tuh? Ya apa? Yang lagunya Tuhan Yesus baik, cek 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 cek. Dia sungguh baik, cek 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 cek. Terus dia di dunia lagu bung bang. Pertanyaan lagunya itu salah nggak salah, yang salah liriknya. Jadi kalau kita rubah lagu jadi begitu tuh liriknya bener, anak mudanya jadi bener. Ya nggak? Ketawa. Amin saudara. Berubah. Saya bangga sama kalian. Kalian termasuk hebat berubah. Berubah demi generasi kita berikutnya. Amin. Amin. Karena masa pelayanan Insan, masa pelayanan Merdi, masa pelayanan Vicky akan lebih panjang dari saya. Ya. Dan karena itu saudara, saya habis-habisan fight buat mereka, supaya mereka bisa bawa api itu to the next generation. Amin. Saya udah pengalaman, saya udah ini, tapi saudara, ya kamu yang pengalaman hidup kamu masih gitu menunjukkan ada yang salah kan? Kamu tuh nggak sadar ya, pengalamanmu tuh salah. Gitu-gitu terus, stuck kok. Udah pengalaman, udah lagi stuck, masih ada loh orang kayak gitu loh, beneran saudara. Udah hancur hidupnya ini, saya udah pengalaman Pak. Saya punya usaha, bla bla, padahal usahanya nggak hancur semua. Kalau usaha begini ngomong pinter, ya. Ngomong saham pinter saudara, lebih pinter dari saya, lebih pinter dari Merdi. Ngomongnya hebat saudara, semua teorinya bener, tapi dia lagi hancur-hancuran. Itu menunjukkan bahwa kita mesti bertobat kan? Ada yang salah kan? Ada yang salah. Coba logika sudah jalanin. Ada yang salah, semua orang juga tahu ada yang salah. Jadi saudara terus datang ke gereja begini sudah hari Minggu. Oh ya, mujizat ya. Oh, luar biasa. Pulang, ya, pusingin lagi soal duit, ya kan? Duit, gitu kan? Gitu, ya. Terus ke gereja lagi biar mujizat minggu depan kan? Wih, hari Minggu gereja gini, gitu kan? Gitu kan? Ya, gitu kan? Terus biasa lagi pulang pusing lagi begitu, ya. Saudara berubah jadi Farisi. Saudara punya bentuk, nggak punya kuasa. Itu awalnya. Jadi sudah saya mau kasih tahu saudara, di gereja model begini, saudara harus punya takut akan Tuhan. Karena Tuhan ada di sini. Ya, saya nggak akan ngomong kalau Tuhan nggak bekerja. Karena saya juga orang bisnis, jadi saya real aja. Kalau Tuhan nggak bekerja, orang tidak bertobat, itu forget it. Tapi saudara tahu ya, sekarang saudara ya di gereja kita, orang-orang tuh bilang pakai bawa dia, pelayani dia, karena mereka begitu percaya bahwa kita melayani orang-orang berubah. Mereka begitu percaya, kenapa saudara? Karena mereka sendiri mengalami hadirat Tuhan. Mereka lihat saudara. Ya kita melayani panti, ada yang bilang tuh anak tuh 3 minggu aja ke gereja udah mulai berubah hidupnya. Dan mereka tuh minta tolong jangkau anak saya, tolong jangkau anak saya. Mereka sodoin karena mereka melihat Tuhan bekerja di sini. Amin. Saudara kita yang lama jangan sampai jadi buta, jadi kebiasaan ke gereja, jadi biasa aja. Kayak, oh iya, saudara tahu nggak? Saudara ini sekarang duduk di tengah-tengah mujizat. Untuk gereja kita punya gedung ini, itu nggak mungkin. Saudara ingat 20 tahun lalu yang saudara udah lama di sini, kita kayak apa mulainya? Kita seperti apa, saudara? Ya kan? Kalau hari ini fales, wah, 20 tahun lalu hancur, saudara. Bukan fales lagi, hancur, saudara. Tapi jemaatnya bisa nyanyi gitu. Ya. Saudara harus tahu, matanya harus dibukakan. Wow. Yes. And then ambil itu, bilang, ini Pak Cio yang punya urapan,
punya gua juga. Saya akan lakukan hal yang sama di area saya. Kalau dia lakukan mujizat sebagai pastor, saya lakukan mujizat di tempat saya jualan roti, jualan sepatu, tempat saya bekerja, sekolah saya, di tempat yang sama Tuhan akan lakukan mujizat. Bagaimana cara dia mengumumkan mendoakan orang sakit, Pastor Choeng, bagaimana dia mengimani apa yang terjadi dalam gereja, itu cara yang sama mengimani dalam bidang keuangan, tidak berubah. Sama. Saudara tahu nggak, waktu Musa, Tuhan bilang, mana tongkat kamu? Dia bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang, hah? Pakai tongkat kamu. Itu Tuhan kayak saya gitu bahasanya, mikir dong. Tongkat kamu mana tadi? Itu kan tongkat di tangan kamu pakai. Kan kamu udah pakai mujizat terus ya, itu tongkatnya. Itu tongkat yang sama ketika dia menggembalakan domba, dia belum jadi siapa-siapa. Tongkat yang sama. Waktu Daud membunuh Goliat, itu ketapel yang sama untuk dia bunuh singa dan beruang. Artinya apa saudara? Cara kamu dapat urapan Tuhan ketika kamu menyanyi, cara kamu bergerak dalam urapan Tuhan ketika kamu menyanyi, cara kamu dapat urapan Tuhan ketika kamu berkhotbah, mendoakan orang sakit, ada cara yang sama ketika kau pakai di dunia sekuler. Amin. 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 Nggak perlu ganti senjata. Yes. Sama, pakai di situ. Mengalami mujizat Tuhan di situ. Jangan jadi agamawi. Amin. Jangan tolak. Anak muda, terlalu muda nggak bisa khotbah. Alkitab mengatakan, tidakkah kau baca Alkitab? Di dalam Kisah Para Rasul, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yang muda, yang tua akan dapat mimpi, yang muda akan dapat penubuatan, penglihatan, semua yang mau. Tuhan mau mengumumkan bahwa mulai sekarang Tuhan tidak peduli engkau laki-laki, perempuan, engkau tua atau muda. Tuhan tidak memandang engkau kaya atau miskin. Tuhan nggak memandang engkau STH atau SE doang. Waktu Yesus buat mujizat di Nazaret, mereka terkejut gitu loh saudara. Ya, terkejut karena mereka lihat dari mana hikmat perkataan Yesus yang luar biasa itu. Sudah baca di Alkitab, terkejut. Mereka sudah hadirat Tuhan mencengkeram mereka. Mereka sudah, wah, ini orang kata-katanya bukan seperti biasa. Ada urapan Tuhan. Tapi tiba-tiba mereka shift. Bukankah ini anak Yusuf? Adik-adiknya ada dengan kita. Dia ini tukang kayu. Sekolah di mana? Mereka berubah melihat kemanusiaannya, bukan melihat keilahiannya. Saudara harus lihat urapan orang dipakai. Saya kasih tahu saudara, sekalipun ini gereja lokal, saya yang rintis waktu itu, tapi saya nggak pro Pastor Choeng. Saya ngomong ini bukan karena ini karena saya ngajarin, saya muridin, saya bukan, saudara. Semua gembala, semua domba itu mengerti melihat urapan Tuhan. Kalau sudah domba beneran, sudah bisa lihat dari urapannya, itu Tuhan atau bukan. Kalau sudah nggak ngerti urapan, sudah bukan domba, jangan masih kambing mungkin. Karena Yesus bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Dia tahu gitu. Ini yang ngomong di depan nih, sudah nggak tahu kan Pastor nih baca Alkitab nggak, Pastor nih rumah di mana, sudah nggak tahu. Terus gimana kalau sudah dapat pembicara yang sudah nggak tiap hari lihat, sudah tahu dari urapannya. Syaratnya sudah sendiri harus baca Alkitab. Sudah kalau baca Alkitab sudah bisa tahu aja, ini klik atau nggak klik yang ngomong. Sudah bisa tahu. Jadi saudara, orang Farisi ini jadi begitu saudara. Mereka terus tiap hari ngeliat mujizat, terus mereka biasa aja. Terus pulang ke rumah, minggu depan tetap datang ke gereja, biasa aja, lihat mujizat, pulang ke rumah lagi, hidupnya nggak berubah, datang ke gereja gitu. Ketika ketemu orang baru, dia bilang, udahlah percaya Tuhan, jangan terlalu radikal bro. Lu masih baru, terlalu berapi-api. Lu tau gak, gue tuh berapa tahun makan asam dan garam. Nggak bisa begitu, mesti cari duit juga loh. Klasik ya, jadilah Farisi. Hidup saya, Pastor Choeng,
Pastor Karyanto, Pastor Salim membuktikan bahwa kami bisa melayani Tuhan dan bisa bekerja di dunia sekuler dan tidak cinta akan uang. Amin. Yes. Mantap. Kebutuhan akan ekonomi kami tidak bisa membatalkan panggilan kami di dalam Tuhan. Amin. Dengar nggak saudara? Itu bedanya. Saya tidak melarang orang bekerja, tapi ketika pekerjaan itu menghalangi panggilan saya, menghalangi saya melayani saudara, saya korbankan pekerjaan itu. Tuhan bisa kasih yang lain. Ya. Nangkep nggak saudara? Kalau kamu mau lihat revival, nggak ada pilihan kecuali Yesus ada terutama dalam hidup kamu. Kalau kamu mau lihat revival, kamu harus percaya Yesus dalam segala bidang. Dia tidak bisa hanya menjadi Tuhan hari Minggu. Dia tidak bisa hanya menjadi Tuhan hari Seminggu dan Senin dan Selasa dan Rabu dan Kamis dan Jumat, tapi Sabtu enggak. Dia harus menjadi Minggu 7 kali 24 jam dalam hidup kita. Dia hadir dimanapun kita ada. Ketika kita berjalan, ketika kita tidur, ketika kita berdiri, Tuhan hadir di situ. Dan urapan Tuhan tetap sama. Kalau orang sakit di rumahmu, dia sembuh, nggak perlu dibawa ke sini. Amin. Jadi saudara jadi punya urapan Tuhan, punya api, punya Roh Kudus. Nanti masalah ekonominya beres sendiri. Percaya deh. Gitu. Amin. Beres sendiri. Jangan dibutakan sama dunia ini. Sudah lihat pastor saudara, nggak kurus-kurus amat kan? Lebih itu. Gemoy. Sudah coba pikir gini, sudah coba tutup mata renungkan ya. Hidup saudara keuangan tuh ada Tuhan kasih. Benar, cuma salah manajemen aja. Tuhan kasih. Nggak mau kerja, ya kan? Kerjanya milih, ya. Kejauhan, ya. Toksik itu pastor, toksik kerja di situ kantornya toksik. Lah kamu hidup di dunia kalau nggak toksik ya ke surga aja. Situ nggak ada toksik. Di gereja, paeng, galak, saya terluka. Di gereja terluka gimana hidup di dunia? Di gereja suatu terluka orang masih mikir ya udah masih dipulihkan. Di dunia boro-boro dipulihkan, dilempar ya. Iya. Mau melihat revival, kamu harus terang dan garam. Amin. Buang roh agamawi. Ke gereja bukan tradisi. Ke gereja karena saya bertumbuh, saya ngalami Tuhan. Ke gereja bukan karena pastornya bagus. Amin. Walaupun pastor memang bagus, tapi saya ke gereja karena Tuhan ada di situ. Saya ke gereja, di situ saya ngalami Tuhan, hidup saya berubah. Jadi nggak jadi anak-anak pindah gereja. Nanti pastor sana lebih muda, pindah lagi lebih ganteng katanya kan. Pindah lagi lebih ganteng gitu kan. Gereja itu adalah komunitas keluarga Allah. Amin. Punya kuasa, punya otoritas rohani. Saudara tidak bisa pindah sembarangan. Ya. Tuhan nggak ada di gereja itu sombong amat. Ada. Siapa bilang Tuhan nggak ada di gereja lain? Saya nggak pernah ngomong gitu. Ya kan? Terus sudah bilang gini, ini pintu rumah. Kan bagian dari rumah ini. Itu jendela rumah. Bagian dari rumah ini. Terus si pintu ngomong, kenapa gue nggak boleh jadi jendela? Kan kacau itu. Halo. Betul nggak saudara? Kalau saudara boleh pindah gereja, pastor juga domba, pastor juga boleh pindah gereja. Aduh, kepahitan sama NLK Serang, pindah. Jadi pastor di tempat lain. Boleh nggak saya begitu? Boleh nggak saya pindah? Nih gini ya, saudara lihat ya, hari Minggu nih, Pak Eng minta, Pak Sep tolong khotbah di Serang. Nggak mau kepahitan. Sama yang ke Serang. Nggak mau saya. Kemudian ke gereja G apa itu baik jemaatnya, ya kan, gitu. Saya pindah ke sana gitu ya. Boleh nggak?
Enggak. Boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Enak aja. Bingung kan dombanya kan? Pesternya aja kepahitan. Pastor, aku mau konsel kepahitan. Ih sama, aku juga. Gimana saya gembalain dia? Sekarang saudara juga begitu. Kalau pastor nggak boleh pindah, sudah boleh sembarangan. Sama aja depan Tuhan salah. Yes. Betul. Amin. Salah saudara. Saya pahit sama pastornya. Gimana sudah mau menangin dunia? Amin saudara. Mengerti saudara? Ya. Jadi kita harus hancurkan roh agamawi ini. Ya. Amin. Kita harus tolak tradisi itu. Gimana caranya? Ya. Kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam ini kita lihat dulu sebentar ya. Kisah para Rasul 4, ini satu ayat saya tinggal, tapi ini bagus sekali. Kisah Rasul 4 ayat 13 sampai 17. Ini cerita ya saudara ya. Ini kalau sudah baca sudah bisa wow gitu ya, sudah bisa wow gitu ya. Ketika sidang itu orang Farisi saudara, pada hari Taurat, melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, loh, para rasul nggak sekolah, ya. Jadi mungkin Alkitabiah terus heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat ke-14. Ya, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa membantahnya. Ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul untuk meninggalkan sidang, berundinglah mereka. Ayat 16. Dan berkata, tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah melakukan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Saya waktu baca ini saudara ya, waktu saya kebuka ya, wow, gila banget nih orang. Sudah bayangin ya saudara ya, dia sendiri tahu, ini para ahli Farisi ini tahu, orang lumpuhnya berjalan. Ya, terus saya bilang, orang lumpuh berjalan, kita gimana bikin supaya beritanya jangan tersebar? Sudah baca nggak sih cara pikir dia? Kan harusnya, orang lumpuh jalan, ini Tuhan nih. Dia enggak. Gimana kita pertahankan sistem kita supaya ini jangan bikin kacau? Mujizat segede itu dia bisa ngeliat. Mengerikan sekali saudara. Sudah nangkep nggak? Ya. Ya. Dia lihat mujizat gitu. Orang lumpuh berjalan. Ya. Terus dia balik ke gereja, dia bilang, hati-hati, gereja situ banyak mujizat, nanti jemaat kita tercuri. Nangkep nggak ya saudara? Ya. Gila ya, bukan dia lihat ada Tuhan, dia lihat kita mempertahankan kita punya ini. Saya tidak anti orang tua, orang muda, siapapun khotbah di sini, asal dia diurapi Tuhan. Pastor kita, saudara, di Surabaya umurnya cuma 20 tahun, lebih 23, Taiwan juga. Sudah tahu nggak? Orang umur 40 tahun, 50 tahun datang counseling sama mereka. Sudah mau ngomong apa? Saya juga bingung. Jangan sudah bingung, saya juga bingung. Dan bilang terima kasih ya pastor, anak kita berubah, terima kasih ya pastor. Ini yang ngomong tuh ya, udah ibu-ibu ngomong sama orang seumur 24, 25, minta nasihat. Businessman minta nasihat. Terus saya mau bilang itu bukan pendeta, tapi buahnya juga itu berbeda. Amin. Amin. Saya akan menghormati siapapun yang khotbah di sini, asal dia diurapi oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya nggak mau lihat usia, nggak mau lihat jenis kelamin, status sosial, tapi kita semua tahu ketika dia diurapi Tuhan. Jangan jadi kayak orang begini. Kita tutup saudara. Kita buka di Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kata penuh dengan Roh Kudus. Halo, yang belakang masih ada? Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Amin. Saudara, kalau semakin saudara respon, itu urapan dari depan itu semakin keluar. Amin. Amin saudara. Amin. Jadi jangan pasang muka Farisi.
Senyumlah sedikit sama pastor saudara. Amin saudara. Ya, nggak perlu pakai gigi emas untuk senyum. Harus respon. Makanya saya mau dekat begini karena saya mau saudara respon. Amin saudara. Ya. Jadi Yesus penuh dengan Roh Kudus, itu kata kuncinya, penuh dengan Roh Kudus. Sungai Yordan lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Ayat kedua, ya. Di situ ia tinggal 40 hari lama dan dicobai iblis. Di situ ia tidak makan apa-apa sesuai waktu itu ia lapar. Saya mau tanya, berapa hari Yesus cobai? 40 hari. 40 hari. Bukan cuma hari terakhir. Jadi 40 hari dia dicobai oleh iblis. Nah, kalau kita bilang iblis itu nggak berarti Lucifer. Bisa berarti anak buahnya. Nangkep nggak saudara? Ya, bisa berarti anak buahnya. Jadi 40 hari itu Yesus digodain terus, dicoba. Ya. Sudah 40 hari nggak bergeming Yesus. Ya, ayat ketiga. Ya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, lu datang nih jenderalnya, Lucifernya. Ini iblis yang ngomong ini Lucifer saudara. Toknya datang kepada Yesus. Karena nggak berhasil anak buahnya goda dia. Lalu iblis ngomong, jika engkau anak Allah, suruhlah roti ini, batu ini menjadi roti. Kamu kan hamba Tuhan. Rubah dong. Kamu bisa doain orang sakit sembuh, doain biar roti di rumah kamu tambah banyak. Yesus bilang, ayat keempat, ini kuncinya. Jawab Yesus, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Matius 4 ayat 4. Kenapa saya suka pakai Lukas? Karena Lukas itu paling teratur susunannya. Jadi karena Lukas itu dokter, dia susunnya bener dari segi waktunya. Kalau yang lainnya loncat-loncat. Tetapi Yesus jawab, ada tertulis manusia bukan dari hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah lihat nggak? Dia bilang manusia nggak hidup dari roti, tapi yang iblis lakukan itu mengutip firman, kan? Ini baru dua orang ini berperang pakai firman loh. Sudah lihat nggak? Dua-dua pakai firman. Lalu iblis bilang lagi yang berikutnya, ya, ada tertulis, ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan membawakan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Dia mulai kutip. Ya. Mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikat dan datang, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat ke-7. Yesus menjawab katanya, ada pula tertulis. Saudara, kalau saudara benar-benar ikut Tuhan, kalau saudara benar-benar berjalan sama Tuhan, kalau saudara benar-benar ikut bertumbuh sama Tuhan, iblis akan datang bilang sama, Ren, nyuri yuk. Enggak. Dia juga gak akan datang sama Ren sama Hari bilang, hari Minggu gak usah ke gereja ya, jangan dong ke gereja, kamu lihat tuh, Pak Eng sekarang sibuk banget, gak perhatiin kamu udah pelayanan begitu lama, coba lihat sampai kumisnya bertumbuh, juga gak diperhatikan. Nah, itu iblis gak akan begitu. Itu percobaan buat anak-anak yang kecil, buat bayi rohani. Jadi kalau saudara bilang, kepahitan, aku nggak diperhatikan, aku nggak dipanggil lagi, sang pastor kalau lihat aku gitu ya, nggak sambut, padahal pastor lagi kebelet pinggir toilet gitu kan, pastor buang mukanya gitu kan, saya kecewa, saya down. Itu berarti saudara masih anak-anak. Jadi kalau mainannya kayak gitu tuh anak-anak rohani, bayi banget. Tapi kalau saudara udah dewasa, oh dia nggak datang kayak gitu. Kayak model gini digituin, nggak kena dia. Pastor udah kecewain dia berapa kali, masih bertahan aja dia. Nggak kena kayak begini. Nggak kena, saudara. Karena udah punya pengalaman sama Tuhan. Jadi pakai apa, saudara? Firman Tuhan. Perang firman. Tapi apa bedanya antara firman yang iblis katakan dan firman yang Yesus katakan? Yesus bilang,
manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis memakai firman yang tertulis, Yesus memakai firman yang Roh Kudus katakan pada saat itu, detik itu, fresh from the mouth of God. Amin. Berarti saudara, untuk saudara bisa mengalahkan itu, saudara harus bisa mendengar suara Tuhan pada detik itu, pada hari itu. Saya harus bertindak bagaimana? Saudara nggak bisa pakai pewahyuan kemarin untuk hidup hari ini. Saudara nggak bisa bilang, oh kemarin aku ngalamin mujizat luar biasa. Itu kejadian kapan pas saya bertobat 30 tahun yang lalu, bro. 30 tahun yang lalu, nggak berlaku hari ini. Sudah perlu mujizat yang baru, sudah punya pengalaman yang baru, sudah punya urapan yang baru. Saudara, Allah kita bukan hanya Allah kemarin, tapi Dia adalah Allah hari ini. Jangan bilang, oh kamu sih banyak mujizat, baru bertobat. Lihat, udah lama. Nggak banyak mujizatnya, salah sendiri. Ya. Oh berarti Allah nggak menghargai orang lama. Salah, saudara. Kenapa dulu waktu kita baru bertobat banyak mujizat? Karena simple. Percaya aja. Yes. Sekarang banyak doktrin. Ya. Sembuh. Kalau di gini nggak bisa, dipijat-pijat, bikin doktrin sendiri. Guru kasih minyak, nggak bisa lagi, sikut cuk, ngarang terus. Bukannya nyesuai diri dengan firman, tapi coba bikin, cari, oh ini salah nih, ya kan? Gitu. Ya. Tuh, dia sakit nggak sembuh-sembuh. Kesimpulan, Tuhan mengendakkan dia sakit. Dari mana ayatnya? Pengalaman kita jadi batu penjuru dalam hidup kita. Tidak boleh, harus firman Tuhan. Jadi saudara, supaya gereja kita, supaya hidup kita tidak menjadi tradisi, tidak menjadi roh agamawi, kita harus bersedia, dituntun oleh Roh Kudus, kita harus mau bertumbuh. Dan kalau saya mau bertumbuh, berarti juga saya mau berubah. Amin. Karena pertumbuhan sama dengan perubahan. Pak Eng tidak mungkin khotbah seperti setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau dia bertumbuh. Dan cara dia mulai berubah. Kenapa saudara? Dia mulai mendapatkan hikmat yang baru, pengertian yang baru, cara yang baru. Dan saudara sebagai jemaat harus ikutin. Saya juga mau berubah. Jangan langsung bilang, oh itu dulu kita nggak gini Pak Eng loh. Dulu sama Pak Step kita nggak begini. Nggak boleh saudara, salah. Karena kita nyata lihat Roh Kudus bekerja dalam hidupnya pastor saudara. Dan kita mulai masuk sebuah season yang baru, musim yang baru. Dulu kita nggak punya gedung, dulu kita nggak punya item camp. Sekarang kita udah berubah, bro. Urapan Tuhan tuh lebih kuat sekarang. Berubah. Amin, saudara. Amin. Berubah. Kalau Tuhan suruh kita berubah, berubah. Harus berani dengar suara Tuhan. Halo. Ya, harus berani ngaku salah. Ini hidup saya nggak begini terus, tuh ada yang salah. Harus berani ikutin pemimpin saudara karena diurapi Tuhan. Harus berani komitmen. Kalau sudah di NLK Serang, diserang. Jangan ke Serpong, jangan ke Citra. Walaupun sama NLK sudah nggak bisa bangun pindah-pindah begitu, bingung. Pastornya bingung. Kenapa pastor lama nggak di sini? Nggak datang ke sini? Karena pastor harus berdiri di Serpong, sama si Pak Eng harus berdiri di sini untuk membangun supaya umatnya nggak bingung, tahu atmosfernya kemana. Pastornya begitu, apa jemaatnya? Ada amin saudara. Jangan, saya mau pindah ke Serpong kenapa? Makanannya banyak B-nya, gitu kan? Nggak bisa begitu saudara. Karena kita hidup bukan untuk makan. Kita hidup untuk Tuhan. Ada amin saudara. Amin.
Ada amin, saudara. Saudara tidak boleh lagi jadi penonton, saudara jadi pelaku firman. Ada amin, saudara. Saudara harus bertumbuh karena pastor saudara bertumbuh. Ada amin. Kalau pastor kita bertumbuh, kita nggak bertumbuh, itu salah kita. Itu salah kita. Dan kita nggak ikutin. Amin, saudara.